Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Jumpa kembali ya bersama saya di sini Era Trianita Saputra. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas di mata kuliah yang berbeda, yaitu berkaitan dengan case counting 1 ya. Untuk pertama kalinya ya di sini kita akan membahas tentang RPS, yaitu selama 1 semester ke depan apa saja yang harus teman-teman persiapkan terkait dengan mata kuliah ini. Oke, kita mulai dari capaian pembelajaran ya teman-teman semua. Jadi di setiap mata kuliah ya, entah case counting atau investment and capital market, kita akan awali dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di mata kuliah case counting 1 ini terutama ya, karena di sini adalah mata kuliah baru ya, capaian mata kuliah di mata kuliah case counting ini adalah terkait dengan teman-teman diharapkan mampu untuk ya menerapkan prinsip dan proses dasar akuntansi tidak hanya di lingkungan ya kampus, dalam artian teman-teman belajar ya mendapatkan teori, memahami teori, tapi juga teman-teman di sini mampu juga mempraktekkan ya ke dalam software minimal, yaitu Microsoft Excel ya. Penerapan dari kasus ini ya, kita mulai dari yang pertama adalah teman-teman semua menganalisis ya transaksi dari kejadian ekonomi, yaitu dari pembelian ya, dari penjualan, lalu teman-teman semua membayar gaji atau di sini utang atau piutang dan sebagainya, hingga nanti teman-teman menerbitkan ya atau menyusun sebuah laporan keuangan dengan Microsoft Excel. Oke. Nah, lalu ya untuk mata kuliah ini teman-teman semua ya, apabila teman-teman di sini menghendaki ya untuk mendapatkan nilai A, nanti ada beberapa mata kuliah khusus yang mana teman-teman semua dapat ya memperoleh ya, yaitu komponennya, yaitu yang pertama adalah tugas dan project, yaitu 30%, ada kuis, ada UTS dan UAS. Nah, ini adalah beberapa hal yang mana teman-teman semua harus penuhi terlebih dahulu ya, dan bantu saya ya ketika nanti teman-teman ingin mengendaki nilai A, ya silakan nanti teman-teman juga ya bantu saya dalam rangka apa mengisi ya bobot penilaian di mata kuliah case accounting ini. Oke. Lalu ya untuk ya menunjang ya atau mendukung ya teman-teman semua dalam memenuhi berbagai komponen penilaian yang sebelumnya teman-teman sudah dapatkan di sini, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas bersama selama 1 semester ke depan ya. Dimulai dari pengenalan kontrak kuliah dan review prinsip dasar dan proses akuntansi. Lalu yang kedua, karena kita sekarang ya berbicara ya atau belajar terkait dengan siklus akuntansi, yaitu kita juga akan mengenal yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi di sini kita tahu bahwa ada beragam. Salah satunya adalah ada invoice, ada faktur, ada juga kwitansi. Lalu ada persamaan dasar akuntansi ya, kita akan mengingat kembali bagaimanakah persamaan dasar akuntansi. Lalu ada jurnal dan analisis transaksi ya. Jadi setiap kejadian ekonomi yang muncul ya pasti akan ada transaksi, entah itu transaksi pembelian, entah itu transaksi penjualan. Nah, selanjutnya nanti ya akan kita lanjutkan dengan latihan mandiri terkait dengan kasus-kasus analisis transaksi. Terutama ya di sini berkaitan dengan perusahaan jasa. Karena apa? Di Case Accounting 1 for Service Company kita akan membahas ya siklus transaksi akuntansi, terutama dimulai dari bukti transaksi hingga penyusunan laporan keuangan khususnya di perusahaan jasa. Nah, lalu ya apakah hanya sampai di situ saja, Bu? Tidak, pastinya ya. Setelah teman-teman melakukan analisis transaksi di sini, teman-teman akan kita bahwa untuk membahas ya atau pelatihan soal terkait dengan buku besar dan kasus-kasusnya. Setelah teman-teman menjurnal ya, pasti ya akan posting ya kan ke buku besar. Nah, posting di sini apakah ada triknya, Bu? Iya, pastinya. Terutama teman-teman ketika menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini adalah basic ya. Jadi di mata kuliah ini teman-teman diharapkan ya mampu semakin terasah seperti itu. Lalu ada juga neraca saldo ya, ada jurnal
jurnal penyesuaian. Jadi setelah teman-teman ya menyusun neraca saldo, ada ya beberapa transaksi yang mana transaksi tersebut mengakibatkan adjustment atau penyesuaian terkait dengan beberapa akun yang muncul. Setelah teman-teman mencatat ya terkait dengan jurnal penyesuaian, teman-teman akan ya menyusun yang namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini ya secara mudahnya adalah ya beberapa akun dan beberapa saldo nanti terkumpul, yang mana nanti ya di akhir periode ya perusahaan yang melakukan semacam adjustment. Jadi ketika adanya salah catat misalnya ya terkait dengan inventory, terkait dengan persediaan yang dipakai misalnya atau persediaan yang sisa misalnya. Nah, teman-teman di sini dapat ya namanya merevisi istilahnya atau menyesuaikan dengan jumlah saldo yang benar. Setelah teman-teman di sini sudah menyusun neraca saldo, sudah mencatat jurnal penyesuaian dan juga sudah menyusun neraca saldo setelah disesuaikan, teman-teman akan melakukan ya penyusunan atau membuat laporan keuangan berdasarkan kebutuhan klien. Jadi kebutuhan klien di sini ya beragam teman-teman, terutama untuk service company. Karena kita tahu bahwa service company itu beragam ya, dimulai dari laundry, dimulai dari fotokopi, dimulai dari bengkel, salon, dan sebagainya. Dan masing-masing perusahaan ini mempunyai pencatatan yang sedikit berbeda. Terutama kita tahu bahwa ada pencatatan dalam persediaan, dan masing-masing persediaan dan di masing-masing perusahaan ini sangatlah berbeda. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah pengenalan terkait dengan mata kuliah Cash Counting 1, khususnya di sini for service company ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan membahas materi yang berkaitan dengan prinsip dan proses dasar akuntansi di lain waktu teman-teman semua. Jadi sekian dulu untuk pengenalan dan untuk review sejenak terkait dengan Cash Accounting 1. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.